Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfo di mana saja Anda berada, kita berjumpa kembali di program Lensa Banjar Sepekan. Program ini merupakan rangkaian kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dalam sepekan. Bersama saya Rifki Zidan, segera kami hadirkan informasi yang pertama. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur pimpin rakor mingguan SKPD lingkup pemerintah Kabupaten Banjar. Dalam rakor ini dilakukan perjanjian kerjasama terkait program Pakulih Anam atau Pian Nikah Kulihan Anam Dokumen. Juga disalurkan kartu kendali LPG 3 kg ke seluruh kecamatan di Kabupaten Banjar. Selain itu, Bupati juga serahkan hibah barang kepada koperasi yang ada di Kabupaten Banjar. Perjanjian kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar dengan Kementerian Agama Kabupaten Banjar terkait program Pakulih Anam atau Pian Nikah Kulihan Anam Dokumen ditandatangani oleh kedua belah pihak pada rakor mingguan pemerintah Kabupaten Banjar di Aula Barakat, Martapura. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur yang memimpin rakor dalam arahannya menghimbau para camat untuk mengawasi jalannya program Pakulih Anam yang dimaksud. Evaluasi akan dilakukan secara bersama-sama. Jangan sampai pelayanan tersebut terganggu dan perlu dimaksimalkan. Bupati berharap para camat bisa sambil monitor pelayanan kepada masyarakat dan dikoordinasikan. Dan diharapkan Pakulih Anam setelah kesepakatan yang dilakukan bisa berjalan dengan lancar. Di tempat yang sama, Bupati Banjar juga menyerahkan secara simbolis kartu kendali gas LPG 3 kg untuk masyarakat berpenghasilan rendah, serta usaha kecil mikro dan nelayan. Bupati didampingi Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi dan Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman, serta Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan I Gusti Made Suryawati diterima oleh camat se-Kabupaten Banjar. Bupati Banjar mengingatkan untuk mengawasi distribusi kartu kendali gas LPG 3 kg tersebut agar tepat sasaran. Bupati Banjar meluncing sekaligus menyerahkan kartu kendali sebanyak 44.254 kartu kendali untuk 20 kecamatan se-Kabupaten Banjar. Periode kartu kendali ini Desember 2021 sampai tahun 2024. Hari ini final di 20 kecamatan setelah launching di 500 kartu kendali. Percontohan di Kecamatan Martapura Kota, hari ini final di 44.254 kartu kendali untuk 20 kecamatan, yang mana setelah diserahkan Bapak Bupati pada hari ini, selanjutnya akan diserahkan camat kepada masyarakat yang berpenghasilan 1,5 juta ke bawah, UMKM dan nelayan, yang mana kartu kendali ini harapannya agar tepat sasaran dan tepat harga untuk LPG 3 kg bersubsidi dari pemerintah. Selain itu, Bupati Banjar juga menyerahkan hibah barang kepada koperasi yang ada di Kabupaten Banjar, yaitu berupa mesin penggilingan padi RMU kepada Kopontren Al-Fatah, Desa Sungai Tuan Ulu, Kecamatan Astambul, dan kendaraan roda 3 kepada KPRI Sejahtera dan KPRI Sewarga, Kelurahan Sungai Paring, Kecamatan Martapura. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur terima audiensi para pengurus terpilih KONI Banjar yang baru. Bupati Banjar sampaikan terima kasihnya kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Banjar atas dedikasinya selama ini untuk prestasi olahraga yang diraih dan tetap memberikan kontribusi atau masukannya untuk kemajuan olahraga di Kabupaten Banjar.
Bupati Banjar Haji Saidi Mansur sampaikan terima kasihnya kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Banjar atas dedikasinya selama ini untuk prestasi olahraga yang diraih dan tetap memberikan kontribusi atau masukannya untuk kemajuan olahraga di Kabupaten Banjar. Hal tersebut disampaikan Bupati saat audiensi para pengurus terpilih KONI Kabupaten Banjar di Mahligai Sultan Adam Martapura. Dikatakan Bupati untuk membentuk kepengurusan KONI yang baru agar dipersiapkan pelantikan setelah terpilihnya Haji Usman Effendi sebagai Ketua KONI Kabupaten Banjar pada Musyawarah Olahraga Kabupaten beberapa waktu lalu. Selain itu, agar menata program-program yang menjadi prioritas KONI, sehingga dengan program baru tersebut prestasi olahraga lebih meningkat lagi. Sementara itu, Ketua Bidang Organisasi KONI Kabupaten Banjar sebelumnya, Haji Supian Aha melaporkan tentang hasil Musorkap kemarin yang berjalan dengan lancar, walaupun dilakukan dengan voting untuk pemilihan ketua. Ia juga meminta agar semua bersatu untuk kepentingan daerah, yaitu untuk mempersiapkan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi tahun 2002 mendatang. Ya, maksud karena Bupati kepala wilayah, kan kepala daerah, dan semua dana kegiatan KONI kan dari APBD. Jadi kita harus lapor dengan yang punya daerah. Jadi itu melaporkan. Ya etikanya harus begitulah. Hasil Musorkap kemarin. Kita laporkan hasil Musorkap kemarin berjalan lancar lah. Walaupun sedikit agak panas itu biasa saja. Namanya demokrasi kan, gitu. Jadi itu aja etikanya, kita harus lapor dengan yang punya daerah Kabupaten Banjar. Dananya juga dari dana APBD. Ya, beliau sangat menyambut dan mendukung. Insya Allah nanti juga pelantikan. Tadi kita minta izin di Pendopo. Ya, mudah-mudahan kata beliau, karena semua sudah berakhir, ya mari beliau mengajak, ya tidak ada lagi blok A atau blok B gitu, semua bersatu untuk kepentingan daerah. Kepentingan apa? Kepentingan yang lebih tingkat adalah kepentingan untuk Pemprov Kandangan tahun depan. Jadi sudah melebur dan sudah selesai Musorkap ini, mari kita bersama bersatu kembali untuk mengangkat nama daerah kita Kabupaten Banjar untuk bisa berprestasi lebih baik dari Forkop di Tanjung kemarin. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur resmikan booster pam gambut di Jalan Ahmad Yani Komplek Guru Gambut. Pertumbuhan pelanggan dari tahun ke tahun selalu menunjukkan peningkatan. Tahun 2021 ini jumlah pelanggan 100.000 lebih sambungan langganan. PDAM Intan Banjar diharapkan akan terus meningkatkan kemampuan pelayanannya dari waktu ke waktu. Permasalahan tingkat kebocoran air dan belum meratanya keberadaan jaringan sarana prasarana air bersih, maka perusahaan daerah air minum atau PDAM Intan Banjar selalu berupaya melakukan pembenahan berdasarkan skala prioritas penanganan, terutama pada kegiatan pengembangan unit distribusi dan unit pelayanan dengan pemanfaatan idle capacity. Hal tersebut disampaikan Bupati Banjar Haji Saidi Mansur saat meresmikan booster pam gambut di Jalan Ahmad Yani Komplek Guru Kecamatan Gambut. Bupati Banjar menjelaskan, pertumbuhan pelanggan dari tahun ke tahun selalu menunjukkan peningkatan. Tahun 2021 ini, jumlah pelanggan 100.088 sambungan langganan dibandingkan dengan tahun 2020 dengan pelanggan sebanyak kurang lebih 96.076 sambungan langganan. Maka dari itu, PDAM Intan Banjar diharapkan akan terus meningkatkan kemampuan pelayanannya dari waktu ke waktu, juga mengikuti pertumbuhan penduduk dan kenaikan taraf hidup masyarakat di Kabupaten Banjar. Bupati juga menambahkan, atas nama pemerintah Kabupaten Banjar, mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Kalimantan Selatan dan Wali Kota Banjarbaru selaku pemilik atau sebagai penyerta modal PDAM Intan Banjar. Diharapkan kerjasama yang telah terjalin ini dapat bermanfaat dalam melangkah ke depan. Turut hadir dalam peresmian tersebut Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi, anggota DPRD Kabupaten Banjar, Ketua dan Badan Pengawas, Pimpinan dan Karyawan PDAM Intan Banjar. Hendra Fuad, Kominfo Banjar melaporkan. Allahumma sholli ala habibika sayyidina
Mitra Kominfo, Barisan Atlet Veteran Tenis Indonesia atau Bapeti Kabupaten Banjar lakukan audiensi dengan Bupati Banjar Haji Saidi Mansur yang bertujuan menjalin silaturahmi dan mengenalkan organisasi Bapeti agar ke depan dapat bersinergi dengan pemerintah daerah. Bapeti Banjar ingin mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah untuk meningkatkan prestasi para atlet. Setelah terbentuk beberapa waktu lalu, rombongan Barisan Atlet Veteran Tenis Indonesia atau Bapeti Kabupaten Banjar lakukan audiensi dengan Bupati Banjar Haji Saidi Mansur di Mahligai Sultan Adam Martapura. Audiensi ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi dan mengenalkan organisasi Bapeti yang baru dibentuk agar ke depan dapat bersinergi dengan pemerintah daerah. Iman Syah, Ketua Bapeti Kabupaten Banjar berharap kedepannya Bapeti mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah untuk meningkatkan prestasi para atlet agar nanti kedepannya mampu memberikan hasil yang terbaik untuk Kabupaten Banjar. Ditambahkan Iman, meskipun baru dibentuk, pihaknya sudah bisa memberikan sumbangsih untuk mengangkat nama daerah di bidang olahraga tenis. Antara lain, Bapeti Kabupaten Banjar meraih juara 2 pada kejuaraan klub dalam rangka Hari Ulang Tahun Kota Barabai tahun 2021. Mungkin laporan kepada Bupati bahwa ada kehadiran Bapeti di Kabupaten Banjar, artinya kami juga punya prestasi gitu. Jadi lapor pada Pak Bupati selaku ketua daerah bahwa kami ini ada sumbangsih dari pertama kita sudah muncul ini kan baru aja, Bapeti ini baru, artinya kami ditugaskan dari provinsi tunjuk supaya membentuk Bapeti di Kabupaten Banjar. Harapannya kami ini karena ini baru di Bapeti Kabupaten Banjar, jadi harapannya kami selalu kerjasama dengan Bupati, artinya selalu disupport lah oleh Bupati juga gitu. Nah mungkin cita-citanya ya kita selalu juara 1 lah untuk event-event nantinya. Umar Zidan, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar Mursal membuka rakor antisipasi dan pengendalian dampak banjir di Kabupaten Banjar. Rakor ini digelar guna menyamakan persepsi untuk langkah yang diambil oleh pimpinan tertinggi di kecamatan, yaitu camat dan pihak terkait dalam antisipasi dan penanganan musibah banjir. Rapat koordinasi dilakukan guna menyamakan persepsi untuk langkah yang diambil oleh pimpinan tertinggi di kecamatan, yaitu camat dan pihak terkait dalam antisipasi dan penanganan musibah banjir. Hal tersebut dikatakan Bupati Banjar Haji Saidi Mansur yang diwakili PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar Mursal saat membuka rakor antisipasi dan pengendalian dampak banjir. Intensitas hujan saat ini memang sudah meningkat dan diharapkan durasi hujan ke depan tidak terlalu lama, karena jika durasi hujan cukup lama, maka akan rawan berakibat banjir. Kaji cepat banjir sangat bermanfaat untuk memetakan kerusakan lingkungan di suatu wilayah, termasuk lahan kritis mana yang perlu direboisasi dan diberi perlakuan yang berbeda. Misalnya, dengan merubah kawasan kebun sayur menjadi lahan yang dapat dimanfaatkan untuk tanaman keras seperti kopi yang dampaknya cukup baik, karena mampu mengikat tanah sehingga bisa berfungsi sebagai pengendali banjir alami. Diperlukan stakeholder yang memahami pentingnya perubahan iklim secara komprehensif terkait cuaca dampak dari bencana hidrometeorologi pada kehidupan masyarakat di Kabupaten Banjar. Adapun yang tujuan korban ini adalah memberikan informasi pada semua, pada camat sebagai penguasa wilayah di masing-masing wilayahnya, tentang kondisi di wilayah rentan mengenai bencana banjir dan longsor, dan agar kita siap dan siaga secara lebih dini terhadap kemungkinan terjadinya bencana banjir, dan juga untuk membantu masyarakat dalam memberikan informasi yang tepat terkait banjir ini. Kita tahu bahwa Kabupaten Banjar yang luas dengan karakteristik yang topografi yang berbeda.
Periode La Nina atau musim dingin yang dimulai sejak awal November hingga akhir Februari 2022 mendatang sesuai dengan prediksi iklim dari Sistem Informasi Lihai atau Layanan Informasi Handal untuk Manajemen Lingkungan DLH Kabupaten Banjar. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari dari 15 hingga 16 Desember yang diikuti beberapa dinas, badan, lembaga iklim nasional atau BMKG, Polres Banjar, Kodim 1006 Banjar, serta beberapa camat yang wilayahnya termasuk rawan banjir. Umar, Pepen, Kominfo Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, PLT Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ikhwan Syah membuka sosialisasi migrasi aman dan perlindungan pekerja migran Indonesia. Sosialisasi ini sebagai wadah komunikasi dalam tata kelola penempatan dan perlindungan pekerja imigran Indonesia. Selain itu, merupakan momentum dalam rangka pelaksanaan tata kelola penempatan dan perlindungan pekerja imigran Indonesia yang lebih baik lagi. Sosialisasi ini sebagai wadah komunikasi dalam tata kelola penempatan dan pelindungan pekerja imigran Indonesia. Merupakan sebuah momentum untuk dapat saling berkomunikasi, berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan tata kelola penempatan dan pelindungan pekerja imigran Indonesia yang lebih baik lagi di Kabupaten Banjar di masa yang akan datang. Hal tersebut disampaikan PLT Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ikhwan Syah saat mewakili Bupati Banjar Haji Saidi Mansur ketika membuka sosialisasi migrasi aman dan pelindungan pekerja migran Indonesia yang digelar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar bekerja sama dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Awala Barakat, Martapura. Kegiatan ini tentunya sangat penting mengingat sektor ketenagakerjaan dan kegiatan terkait hajat hidup orang banyak sesuai Undang-Undang 1945 Pasal 27 Ayat 2, di mana tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ikhwan Syah berharap kegiatan ini dapat membangun keselarasan dan kesepahaman antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia. Sementara itu, Kepala Unit Pelaksana Teknis BP2MI Banjarbaru Wilayah Kerja Kalselteng, Amir Hakim Abdi Sihotang mengungkapkan, koordinasi yang baik selama ini sudah terjalin dengan Kadisnaker Banjar dan berlanjut kerjasama kegiatan sosialisasi. Sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan kepada peserta yang umumnya dari desa-desa di Kabupaten Banjar dan agar materi yang disampaikan disebarluaskan di daerahnya masing-masing, terutama calon pekerja migran Indonesia tidak lagi berniat untuk bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amir Hakim Abdi Sihotang, Kepala PT BP2MI Banjarbaru Wilayah Kerja Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Pada kesempatan ini saya didampingi dan koordinasi sangat baik selama ini dengan Pak Nyoman dari Kadisnaker Kabupaten Banjar. Dan pada hari ini untuk kesekian kalinya kami berkoordinasi dan bekerjasama dalam pelaksanaan sosialisasi migrasi aman dan penempatan perlindungan pekerja migran Indonesia. Jadi sosialisasi ini sendiri diharapkan dapat memberikan masukan-masukan materi kepada peserta yang umumnya ini adalah dari desa-desa di Kabupaten Banjar agar materi yang disampaikan ini dapat disebarluaskan di daerahnya masing-masing agar orang-orang yang telah memperoleh informasi ini terutama calon PMI itu tidak lagi berniat untuk berangkat ke luar negeri secara non-prosedural. Karena apa? Karena penempatan PMI non-prosedural yang direkrut oleh calo, ditempatkan oleh calo ini dari Kabupaten Banjar ini adalah yang terbesar di Kalimantan Selatan. Jadi makanya kami adakan di sini agar tahun-tahun ke depan ini penempatan yang non-prosedural dan pemberantasan sindikat PMI non-prosedural ini dicanangkan oleh Bapak Kepala Badan melalui nomor 1 sebagai 9 dari 9 program prioritas dari Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Kepala Disnaker Kabupaten Banjar, I Gusti Nyoman Yudiana juga mengungkapkan pihaknya sangat mendukung upaya yang dilakukan BP2MI.
Pekerja-pekerja migran di Kabupaten Banjar tidak ada lagi yang ilegal, dan pihaknya mendorong masyarakat calon pekerja migran untuk memasuki lapangan pekerja di luar negeri secara prosedural dan pada sektor yang formal. Sangat mendukung upaya-upaya dilakukan oleh OMI selama ini dengan harapan pekerja-pekerja migran di Kabupaten Banjar ini tidak ada lagi yang sifatnya ilegal, dan kita mendorong juga masyarakat Kabupaten Banjar calon pekerja migran ini bisa memasuki lapangan-lapangan kerja di luar negeri itu yang prosedural dan pada sektor-sektor yang formal di sana. Fahrizal, Inka, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Satuan Polisi Pamong Praja bekerja sama dengan instansi terkait gelar operasi gabungan administrasi kependudukan. Giat operasi gabungan justisi ini mengacu pada Perda nomor 2 tahun 2012 yang dirubah dengan Perda nomor 17 tahun 2017 tentang administrasi kependudukan. Masyarakat yang terjaring operasi justisi tersebut selain diberikan edukasi juga dibantu untuk memenuhi haknya membuat KTP di tempat. Usai terjaring 4 pelanggar yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik pada hari pertama, pada hari kedua bertambah sebanyak 13 orang pelanggar. Demikian disampaikan Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satpol PP Kabupaten Banjar Agus Siswanto, didampingi Kasih Binwasluh Norma Lahayati, dan Kasilidik Bidang PPHD Rudi Ramadhani saat melaksanakan operasi gabungan administrasi kependudukan di halaman kantor Bupati Banjar. Dikatakan Agus, giat operasi gabungan justisi ini mengacu pada Perda nomor 02 tahun 2012 yang dirubah dengan Perda nomor 17 tahun 2017 tentang administrasi kependudukan. Sebanyak 13 pelanggar diberikan tindak pidana ringan dengan ancaman maksimal pidana Rp50.000. Agus menambahkan, masyarakat yang terjaring pada operasi justisi tersebut selain diberikan edukasi, juga dibantu untuk memenuhi haknya membuat EKTP elektronik di tempat. Diharapkan dengan adanya operasi justisi ini dapat membantu meningkatkan presentasi kepemilikan KTP elektronik di Kabupaten Banjar dalam mencapai target nasional. Giat ini selain dilakukan Satpol PP Kabupaten Banjar bekerja sama dengan TNI Polri untuk pengaturan lalu lintas, juga melibatkan Dinas Perhubungan, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar. Oke, terima kasih. Hari ini kita melanjutkan giat operasi gabungan justisi Perda Adminduk, Perda nomor 2 tahun 2012 yang sudah dirubah dengan Perda nomor 17 tahun 2017 tentang Adminduk juga. Hari ini kita melanjutkan hari kedua. Hari ini alhamdulillah cuaca sangat mendukung dan terjaring ada 13 pelanggar. Selain itu juga kita, karena kemarin arahan pimpinan bahwa kita selain menegakkan hukumnya, menegakkan perdanya, juga ada unsur edukasinya, unsur pembinaan. Jadi ada beberapa warga pelanggar yang tidak bisa menunjukkan namun bisa diambilkan oleh keluarganya, atau misalnya menunjukkan identitas melalui handphone, itu bisa kita berikan pembinaan. Kita tidak harus diberikan tindakan hukum. Kemudian ada beberapa juga pelanggar yang ternyata sudah mendaftar, sudah melakukan perekaman, tetapi belum mendapatkan KTP elektronik fisiknya, juga kita arahkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bagus Jidan, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, informasi terakhir tadi menutup perjumpaan kita di Lensa Banjar Sepekan untuk edisi hari ini. Jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rifki Zidan mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.